Ratu Gede Mas Mecaling sebagai pencabut nyawa di bumi. Ratu Gede Mas Mecaling adalah salah satu pengawal Jogor Manik yang berperan sebagai Batara Kala di Pura Dalempet, Nusa Penida. Tugas yang diemban dari perannya tersebut adalah mengantarkan roh-roh jahat atau atma ke pura dalam kerangkeng. Letak pura tersebut ada di Nusa Penida. Terdapat gua kerangkeng atau penjara di dalam pura tersebut yang berisi meja pengadilan dan sebuah patung Dewa Ganesha. Setelah seorang meninggal dunia, bila atma mencapai nerakanya berupa asap dan disambut oleh Jogor Manik yang mengetahui karma wasana perbuatan-perbuatan manusia semasa hidup di bumi, dan apabila waktu hidup dulu pernah membuat kejahatan melebihi kejamnya para bebutanan yang dikuasai oleh Ida Batara Ratu Gede Mas Mecaling, maka roh manusia tersebut dari pura dalam puri langsung diantar ke pura dalam kerangkeng untuk menjalani sebuah hukuman tergantung dari berapa besar karma buruk atau asubha karma yang diperbuat semasa hidupnya. Ratu Gede Mas Mecaling tersebut keturunan Dukuh Jumpungan dan Nipuri yang tiada lain bentuk wujud manusia dari Dewa Siwa dan Dewi Durga. Ayahnya bernama Pangeran Renggan dan ibunya Nimerahim. Dari perkawinan Pangeran Renggan dengan Nimrahim, lahirlah dua orang anak, satu laki-laki, yang satunya adalah perempuan. Yang laki-laki bernama Pangeran Igede Mecaling dan yang perempuan diberi nama Nitole. Nitole kemudian menjadi permaisuri dalam sawang yang menjadi raja di Nusa Penida. Kemudian Pangeran Igede Mecaling menjadi raja setelah Dalam Sawang wafat karena berperang dengan Dalam Dukut. Pangeran Igede Mecaling sangat senang melakukan tapa brata yoga semedi di Pet. Pemujaan ditunjukkan kepada Ida Batara Siwa karena ketaatan beliau melakukan yoga semedi membuat hati Ida Batara Siwa tersentuh, sehingga Ida Batara Siwa bersedia turun dari swarga loka untuk melihat di bumi siapakah yang melakukan yoga tersebut. Dengan ketekunan tersebut, Ida Batara Siwa memberikan anugerah kesaktian berupa Kanda Sanga. Setelah mendapat panugrahan Kanda Sanga, fisik Pangeran Igede Mecaling menjadi berubah. Badan beliau menjadi besar, wajah beliau menjadi menyeramkan, taringnya menjadi panjang, dan suaranya menggetarkan seisi jagat raya. Maka seketika itu, jagat raya menjadi guncang dan membuat gempar di Marcapada. Para dewa pun ikut menjadi bingung karena tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kesaktian Pangeran Igede Mecaling. Kesaktiannya yang bersumber dari kedua taring beliau yang telah diberi anugerah oleh Ida Batara Siwa. Selain dari taring, beliau juga memiliki kesaktian catur sakti. Akhirnya, turunlah Ida Batara Indra untuk berusaha memotong taring Pangeran Igede Mecaling. Setelah taring Pangeran Igede Mecaling berhasil dipotong, barulah beliau berhenti menggemparkan seisi jagat raya. Lantas, Pangeran Igede Mecaling kembali melakukan tapa brata yoga semedi yang pemujaannya ditujukan kepada Ida Batara Rudra. Lalu, Ida Batara Rudra pun berkenan turun ke bumi untuk memberikan panugrahan kepada Pangeran Igede Mecaling berupa panca taksu. Dengan demikian, Pangeran Igede Mecaling memimpin semua wong samar dan babutan-babutanan yang ada di bumi. Sebagai pengabih utama Ida Batara Durga Dewi, beliau diberi wewenang oleh Ida Batara Durga Dewi untuk mencabut nyawa manusia yang ada di bumi. Pangeran Igede Mecaling juga diberikan wewenang sebagai penguasa samudra. Karena menguasai samudra, sering juga disebut Ida Ratu Gede Samudra. Gelar Pangeran Igede Mecaling yang diberikan oleh Ibu Durga Dewi yaitu Papak Poleng, sedangkan istrinya, Sang Ayu Mas Rajak Bumi, diberi gelar Papak Selem. Pangeran Igede Mecaling moksa di Pet dan istrinya moksa di Bias Munting. Keduanya sekarang sebagai penguasa di bumi Nusa Penida dan mendapat wewenang sebagai penguasa kematian.
Jika mengatakan Tanggal Kenusa Penida, maka pikiran kita akan tertuju kepada Pura Penata Ranpet atau Pura Dalam Pet. Pura ini terdiri dari 4 area pemujaan. Ide Betara Baruna di Pura Segara, Dewi Gangga di Pura Taman, Ide Betara Ratu Gede Sakti atau Ratu Gede Mecaling di Pura Dalam Pet, dan Ide Betara Ratu Mas Manik Meketel atau Ide Ratu Mas Pangrejek Bumi di Pura Penataran Agung. Pura Dalam Pet tak pernah sepi pemendak. Di samping pura terdapat parkiran yang sangat luas, toilet yang bersih dan memadai. Depan pura terdapat beberapa penginapan dan warung. Selain menjual makan dan minuman, beberapa warung menjual kebutuhan sembahyang seperti canang, dupa, jerigen untuk tirta, dan pejati. Puji wali di Pura Dalam Pet dilaksanakan setiap Bude atau Rabu, Wage Kelawu, atau yang kerap disebut dengan Bude Cemeng Kelawu, yakni bertepatan dengan Puji Wali Betari Rambut Sedanu. Om Santi Santi.